Oke, saya sudah rekam, jadi kita ulang lagi ya tadi review. Jadi hari ini kita akan belajar tentang dasarnya saja, dasar genetika sama reproduksi sel. Kita sudah belajar yang minggu lalu itu komponen, saya sambil share screen ya. Komponennya ada membran, kemudian ada organel, dan ada inti sel. Kita udah belajar organel sel, metabolisme itu 2 minggu yang lalu kita belajar ke inti sel. Nah, inti sel inilah yang menjadi pokok dari pengkode atau pusat untuk reproduksi sel. Ada di inti sel. Nah, karena ada apa di sana gitu ya. Saya sambil. Nah, jadi kita akan belajar DNA, materi genetiknya itu ya, DNA, kemudian genom, ekspresi, ya dasar dari ekspresi gen dan sifat genetik, kemudian reproduksi sel. Jadi cakupan penjelasan ilmu genetik itu apa saja sih yang dipelajari dalam ilmu genetik? Jadi ilmu genetik itu kita mempelajari material pembawa informasi atau bahan genetik yang diwariskan. Tentu saja yang diwariskan dari orang tua kepada anak yang dilahirkan gitu ya. Jadi ada bahan genetik, material pembawa informasi. Kemudian bagaimana itu diekspresikan? Ekspresi gen itu berarti ekspresi sifat. Misal orang tuanya campuran, ada kulit hitam dan ada kulit putih. Nah, nanti tampilan mana genetik yang dibawa menjadi dominan pada anak tersebut. Apakah putih, apakah hitam. Rambut lurus dan rambut keriting. Maka ekspresi gen yang tampak, sifat yang dibawa atau hereditary traits, namanya hereditary traits, itu nanti apakah si anak rambutnya lurus atau rambutnya keriting gitu ya. Bagaimana informasi itu dipindah dari satu individu ke individu yang lain, yaitu pewarisan genetik, di mana pewarisan genetik dari orang tua ke anak itu pasti sama. Ya, jadi dari ayah dan ibu itu pasti akan sama. Ya, dari papahnya, dari bundanya, itu pasti nanti dia sama. Nah, tinggal campuran tadi. Memang tidak akan sama persis, karena sudah ada campuran dari genetik orang tua, gitu ya. Nah, itulah nanti akan pewarisan genetik itu, yang akan membawa sifat dari orang tuanya. Nah, ini kita lihat ya, ada sel yang disebut dengan prokariot dan ada sel yang kita sebut dengan eukariota. Prokariot itu adalah sel yang paling sederhana sebenarnya ya. Dia strukturnya itu sangat sederhana dan dia tidak punya nukleus. Jadi misalnya kayak kayak amuba, di mana dia tidak punya nukleus inti sel untuk membelah, untuk berkembang, jadi dia langsung membelah diri. Ya. Kemudian ada eukariot. Kalau eukariot itu ya seperti sel kita, sel manusia, karena dia komplit, dia punya membran, dia punya organel, dan dia punya nukleus atau inti sel. Nah, kalau pada manusia, pusat untuk pembelahan sel itu berasal dari inti sel, karena di dalam inti sel itu kita punya materi genetik, ya DNA itu. Nah, saya sudah sampaikan waktu di pertemuan yang sebelumnya ya. Jadi kalau kita bicara sel, sel itu kan adalah unit terkecil fundamental pada organisme makhluk hidup. Ya, jadi sel merupakan pusat media yang menghasilkan komponen kehidupan dan dia juga menghasilkan energi untuk proses metabolisme. Kalau ingat energinya salah satunya adalah misalnya pemecahan gula, metabolisme energi karbohidrat, kemudian metabolisme enzim. Itu yang kita sebut dengan pusat metabolisme. Nah, secara normal sel itu akan berkembang biak atau bereproduksi sehingga misalnya dari ukuran kecil seseorang dari bayi dia akan menjadi lebih besar.
ya pembuahan dari awal pembuahan sampai akhirnya lebih besar menjadi janin, menjadi bayi, kemudian dilahirkan. Nah itu sel itu membelah diri, bermutasi dengan mengubah kode genetik DNA. Ya nanti kita akan pelajari bagaimana dia mengubah kode genetik DNA tersebut. Nah ini yang sudah kita pelajari 2 minggu yang lalu ya. DNA itu ada di dalam nukleus ini. Nah, nanti dia salah satunya dia akan mampu mensintesis protein. Protein itu nanti akan dikeluarkan. Akan dikeluarkan nempel di mana? Di retikulum endoplasma. Nanti protein ini juga yang akan balik lagi ke sini. Ya. Jadi dia bolak-balik untuk pembelahan sel. Nah, ini yang kita pelajari hari ini sebenarnya pusatnya ada di nukleus atau di inti sel. Nukleus itu sama seperti sel yang di luarnya. Nukleus itu ada membran nuklearnya. Dia lapisan 2 ya, dia punya membran ganda. Kemudian sifatnya semi permeable, di mana yang bisa masuk itu messenger RNA. Nanti kita akan belajar apa fungsi RNA dan apa fungsi DNA. Baru nanti di dalamnya ada inti selnya. Jadi nukleus di dalamnya ada lagi intinya. Ya, seperti gambar yang kalian lihat ini, ya, ini kan nukleus nih, inti sel. Paling luar dia punya membran nuklear atau nuklear envelope ya, jadi dia punya amplop, punya membran nuklear. Baru di dalamnya itu ada inti sel. Inti sel itu kita sebut dengan nukleolus. Nah, nukleolus inilah yang menyimpan RNA dan protein, serta di dalamnya itu ada kromosom-kromosom yang akan membawa sifat genetik pada herediter, keturunan dan sifat genetik yang kita punya, ya. Nukleus itu kontrol, intinya nukleus itu inti sel itu adalah kontrol materi genetik ya, kontrol DNA. Jadi center dari atau pusat dari sel, pusat kehidupan sel itu ada di inti sel. Ya, tadi inti sel itu punya 3 regio ya, seperti kalau sel yang secara umum, secara garis besar kan ada membran sel, ada sitoplasma, dan ada inti sel atau nukleus. Nah, nukleus ini dia juga dibagi lagi ada 3, ada membran nuklear tadi ya, kemudian ada inti selnya nukleolus, di dalam nukleolus ada benang-benang kromatin. Benang kromatin inilah yang punya kromosom-kromosom yang bentuknya kayak kupu-kupu itu. Membran nuklear tadi ya, dia lapisan yang paling luar, terdiri dari fosfolipid, dia bisa bertukar material, terutama mRNA untuk sintesis protein. Jadi keluar masuk, jadi sintesis mRNA masuk nanti menghasilkan protein, lalu proteinnya keluar untuk nempel di retikulum endoplasma. Di retikulum endoplasma baru protein bekerja untuk metabolisme tubuh. Ya, misalnya sintesis pertumbuhan, pertumbuhan terutama pertumbuhan. Nah, itu ada di aparat retikulum endoplasma. Tapi sintesis proteinnya ada di dalam inti sel. Nukleolus itu inti dari inti sel, ya. Nukleolus itu inti dari inti sel. Terdiri dari lebih dari 1 nukleolus. Jadi nukleolus itu banyak. Karena di dalam nukleolus nanti ada benang-benang kromatin. Di dalam nukleolus inilah tempat sintesis protein. Ya, tempat sintesis ribosom. Tempat sintesis ribosom. Ribosom yang nanti menyimpan protein. Ribosom sudah kita bahas di 2 minggu yang lalu. Kemudian ada kromatin. Ada benang-benang kromatin. Benang kromatin ini yang ada di dalam nukleolus ya. Jadi ada nukleus, ada nukleus, inti sel, membran. Lalu inti nukleus, intinya nukleolus, dari dalam di situ ada kromatin. Terdiri dari protein dan DNA. Ya, benang-benang kromatin ini tersebar di dalam nukleolus. Kromatin itu dia akan berkembang menjadi benang-benang kromosom ketika sel-sel itu
membelah. Jadi nanti kita akan lihat pembelahan sel. Nah, disitulah benang-benang kromatin akan bertransformasi menjadi kromosom. Sebentar ya. Materi genetik, ya, materi genetik itu kita sebut dengan DNA. Jadi kalau ada yang bilang materi genetik itu apa, yaitu DNA. DNA itu dibentuk oleh yang disebut dengan nukleotida. Apa itu nukleotida? Itu basa blok pembangun asam nukleat. Nah, materi genetik kita itu ada DNA sama RNA. Pembentuknya adalah nukleotida. Nah, ini ya, gambar yang ada di dalam inti sel. Gambar yang ada di dalam inti sel, dari mulai membran, kemudian nukleus, ini nukleus, membran, nukleolus, sama ada kromatin. Kromatin ini akan menghasilkan ini nih, kromosom. Di dalam kromosom ini ada struktur-struktur DNA. Di dalam struktur-struktur DNA ini ada kode-kode basa. Kode-kode ini yang kita sebut tadi penyusunnya dari nukleotida. Kita lihat ya, gambarnya kelihatan kan? Intinya DNA itu adalah materi genetik. Ya, materi genetik yang akan menghasilkan sifat serta dia mampu menghasilkan protein. Nah, kita ambil contoh untuk menghasilkan protein. Menghasilkan jenis-jenis protein di dalam tubuh. Informasi genetik tadi berada di dalam DNA. Ya, berada di dalam DNA. DNA ini dia akan bereplikasi. Ya, dia akan bereplikasi. Satu untai DNA biasanya terdiri dari tiga kode huruf atau kodon itu ya. Nah, dia akan membentuk satu rantai yang terdiri dari sekitar 10 basa kodon dan dia akan bereplikasi. Apa tujuan dia bereplikasi? Dia akan bereplikasi sama persis dengan DNA yang sebelumnya, bertujuan agar dia bisa mentranskrip. Ya, dia akan mampu mentranskrip. Transkrip atau menyalin pesan itu akan dibawa oleh RNA sebagai messenger atau sebagai pembawa pesan. Kalau DNA itu deoksiribonucleic acid, kalau RNA itu ribonucleic acid. Ya. Ribonucleic acid. Nanti pada akhirnya dia akan menghasilkan ribosom. Ya. Ribosom tempat sisi penghasil protein. Nah, setelah dia ditranskrip, dibantu oleh pesannya oleh RNA, RNA ini akan mentranslasi atau akan menerjemahkan kode-kode yang berasal dari DNA tadi. Dia akan menerjemahkan kode-kode setiap untainya itu ada tiga huruf. Tiga kode yang membentuk kodon tadi. Dia akan menghasilkan dia mentranslasi untuk menghasilkan protein. Nah, bagaimana dia mentranslasi ini? Ya, tadi ya, translasi itu menerjemahkan. Diterjemahkan. Nah, dia kan punya basa tuh, DNA. Jadi setiap rantai DNA itu ada basanya. Ada basa A, ada basa G, ada basa T, ada basa C. Dia terdiri dari 3. Jadi ada kode A, ada kode G, ada kode T, ada kode C. Adenin, guanin, timin, sitosin. Ya, ada 4 basa. Adenin, guanin. Nah, ini rantai DNA. Dia akan
mengurai, pengkode. Oke ya, dia akan mengkode genetik untuk menghasilkan protein. Nah, ini ya. Nah, jadi satu untai ini dia terdiri dari satu rantai penuh ini dia terdiri dari 10 basa. Satu basa itu terdiri dari kurang lebih 3 kode. Nih ya. 3 nukleotida. Jadi 3 nukleotida. Nukleotida itu tadi basa bahan pembangun DNA. Ya, bahan pembangun DNA dan RNA. 3 nukleotida akan menghasilkan satu kodon. Satu kodon dia akan menspesifik satu jenis asam amino. Jadi 3 nukleotida itu akan membentuk satu kodon. Kalau kalian bingung, ini di sini. Nah, kita lihat. Ini adalah contoh nama-nama asam amino. Ya, contoh nih kita lihat PHE. PHE itu nama asam aminonya fenilalanin. Nama-nama asam amino ini adalah asam amino esensial atau asam amino yang penting tapi tidak dihasilkan oleh tubuh secara tapi tidak dihasilkan secara mandiri sehingga butuh dari makanan. Nah, salah satu nanti setelah makan, setelah mendapatkan asupan itu, maka akan ada proses proses menghasilkan protein asam amino. Nah, bagaimana dia dari DNA dan RNA menghasilkan protein asam amino? Contoh fenilalanin, PHE ini. Fenilalanin ini terbentuk dari kodon T. Lihat ya, ini yang V ini ya, yang saya tunjuk V ini. Ada T, T, T. T, T, T membentuk fenilalanin. Tirosin tadi ya. Contoh lagi. T, A, T. Dia membentuk TIR. TIR di sini tirosin. Asam amino tirosin. Ini kita sebut dengan satu kodon. Ya, terdiri dari 3 nukleotida. Valin, kita lihat valin. Nih, valin. Valin bisa dibentuk dari kode G, kode T, kode T. Basa ini semuanya di dalam DNA. Ya, basa ini ada di dalam DNA. Nih ya, timin, nih ya, adenin, guanin, timin, sitosin. 4 basa ini ada di dalam DNA. Ketika 3 kode basa ketemu, dia akan menghasilkan satu kodon, menghasilkan protein. Ya, menghasilkan protein. Misal, kode G ketemu dengan kode C, ketemu dengan kode T. Dia akan menjadi ALA. ALA itu apa? Alanin. Sebentar ya, sebentar ya. Saya kayaknya ada tamu. Sebentar dulu. Waalaikumsalam.
Maaf, ada tim PKM saya datang. Saya lanjut ya. Jadi tadi kita udah sampai di pengkodean. Jadi dia setiap satu kodon untuk mengkode satu jenis protein terdiri dari 3 basa nukleotida. Ya, bisa A, bisa T, bisa C, timin, sitosin, ya, atau G guanin. Tinggal kita lihat nanti dari tabelnya. Kalau ada tulisan stop di sini, dia tidak membentuk. Misalnya T ketemu A. Yang di sini dia tidak membentuk asam amino. Ya. Sekarang kita lihat materi genetik pada manusia atau human genome. Materi genetik pada manusia kita sequencing ya. Sequencing itu kayak penyusunan struktur. Jadi sequencing atau penyusunan DNA pada manusia itu berbeda-beda. Total kita punya pasangan materi genetik itu ada sekitar 3 miliar pasang basa materi genetik. Ya, 3 miliar. 3 billion, 3 miliar. 3 miliar pasang basa. Basa itu yang tadi yang saya sebutkan ya, A, G, T, C. Nah, di dalam 3 miliar itu ada sekitar 22 ribunya berupa gen atau materi genetik. Tetapi dari 22 ribu itu hanya 2% saja yang mengkode protein. Berarti yang lainnya itu membawa sifat, menurunkan sifat ya, jadi kayak heritable traits, jadi sifat-sifat itu. Ya. Bahkan sampai 50%-nya itu disebut dengan junk DNA, yang memang dia bereplikasi saja, dia hanya berulang-ulang saja, tidak menghasilkan protein. Dia bereplikasi tapi tidak semua yang disusun ulang itu dia akan menghasilkan protein. Tidak semuanya menghasilkan protein. Ya, jadi hanya 2%. Nah, salah satunya ya contoh yang tabel tadi itu ya. Sebentar. Mbak, ditutup pintunya ya, kedengaran Bang. Lalu kita lihat pasang. Kalau tadi kan di sini ya ada sekitar 22.000 gen. Bukan yang ini, kalau ini kan pasang basa, ini ada gen. Dari 22.000 gen itu, masing-masing gen kita itu mengandung, masing-masing gen kita ya, itu mengandung 23 pasang kromosom. Pasang, 23 pasang kromosom. Tetapi, kalau kita urai, maka dia jadinya 46. Satu pasang kan terdiri dari 2 kromosom. Dari 46 kromosom itu, 44-nya itu adalah autosomal untuk sel somatik ya, tubuh. Sel tubuh. Sedangkan 2-nya, 44 tambah 2, 6. 46. 44 tambah 2, 46. Dari 46 itu 2-nya adalah kromosom seks atau yang menentukan jenis kelamin. Ya, sisanya yang lain yang menentukan tampilan sifat, ekspresi sifat. 44-nya itu. 2-nya itu adalah ekspresi seks kromosom, jenis kelamin. Apakah dia nanti jadi laki-laki ataukah dia jadi perempuan? Apakah dia membawa sifat laki-laki ataukah dia membawa sifat perempuan? Yaitu ditentukan oleh 2 seks kromosom ini. Yaitu ada huruf X dan ada huruf Y. Ada kromosom X, ada kromosom Y. Ketika dalam 23 pasang itu, satu pasang, kan dia satu pasang yang kromosom X ya, kan dia dari 23 pasang, atau 46, 22 itu pasang untuk sifat tubuh, sedangkan satu pasangnya atau 2 buah itu merupakan seks kromosom. Maka 2 itu bisa bisa pasangannya XX atau dia X dan Y. Kalau dia satu pasang ini atau 2 seks kromosom ini XX, maka sifat yang dibawa dan ekspresi gen yang terlihat tampilan fisiknya adalah perempuan.
Kalau XY, maka sifat yang dibawa adalah laki-laki dan tampilan fisiknya adalah laki-laki. Gitu ya. Kita tidak belajar gangguan genetik sebenarnya hari ini, karena ini kita bicara dasar. Ada penyakit gangguan genetik, saya rasa nanti ada di pertemuan berikutnya, mungkin dari Pak Iqbal. Gangguan genetik salah satunya itu ketika terjadi triple pada seks kromosom. Jadi dia ada 47 jumlahnya. Ya, misalnya pada super female. Pada super female itu XXX. Ya. Kenapa dia bisa XXX? Ya karena dia lebih satu. Apakah dia jadi feminim banget? Tidak, justru terjadi gangguan-gangguan pada ekspresi autosomal yang lain. Misalnya tidak tumbuh payudara, organ reproduksinya rusak, tidak bisa menghasilkan sel telur, gitu ya. Itu disebut dengan superfeminis. Itu yang disebut dengan sifat bawaan kalau di autosomal, sedangkan X dan XY itu adalah seks. Mungkin akan ada yang bertanya, mohon maaf ya, Bu, bagaimana kalau tampilan fisiknya dia laki-laki, tapi pembawaan sifatnya seperti perempuan? Itu bisa kita jelaskan secara ilmu sosial, psikologis, maupun ekspresi gen yang dia bawa sejak lahir. Kalau kita bicara sosial dan faktor psikologis, maka ada hal-hal yang mempengaruhi di lingkungan sosialnya sehingga membuat dia bersifat seperti perempuan. Walaupun tampilannya dia laki-laki. Ya, tampilannya dia laki-laki, tapi secara sifat dia seperti membawa peran perempuan. Itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan dan tidak sama sekali oleh materi genetik, ekspresi gen atau sifat. Tapi kalau dia ada dari lahir, secara gen betul dia laki-laki XY, tapi sejak awal secara mental dan psikologis yang dibawa sejak lahir, dia memang cenderung berorientasi pada perempuan. Itu bukan faktor lingkungan. Faktor psikologis yang terbawa dari lahir. Ada yang seperti itu. Dan kita tidak bisa justifikasi penyebabnya apa ketika kita ketemu seseorang dengan ciri seperti itu, sampai nanti ada hasil kajian. Gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, ini kromosom ya. Tadi yang saya bilang, kita punya 23 pasang atau total 46. Ini pasangan pertama, ini pasang kedua, pasang ketiga, keempat, kelima, keenam. Masing-masing pasang ini punya fungsinya. Dan ketika terjadi mutasi pada salah satu pasang akan menyebabkan kecacatan atau gangguan pada fisik yang terlihat ataupun yang terbawa saat lahir. Contoh, gangguan pada trisomi nomor 21 misalnya. Ketika terjadi satu gen rusak di dalam kromosom nomor 21, maka akan terjadi penyakit yang kita kenal dengan namanya sindrom Down. Down syndrome. Sindrom Down ini kecacatan pada di sini. Trisomi di sini disebut. Ya. Ada namanya sindrom Edward. Itu gangguannya di nomor 18. Ya, jadi ketika masing-masing kromosom yang ada di dalam materi genetik kita, ya ini kan benang kromosom. Tadi di dalam benang kromosom itu kan ada DNA. Nah, masing-masing pasangnya ini ketika ada kesalahan, maka bisa terjadi gangguan materi genetik atau kecacatan. Masing-masing pasang ini dia memiliki gen yang sama dan sifatnya homolog. Jadi kalau ada salah satu yang berbeda tadi yang bisa menyebabkan terjadinya mutasi atau perbedaan itu, mutasi itu bisa menyebabkan terjadinya kecacatan. Ya. Kita sampai sini ya. Nah, ini ada maksud saya sekarang posisinya di slide ini. Ini bukan slide terakhir, belum. Kita punya sel somatik, kita punya sel gamet. Apa itu sel somatik dan apa itu sel gamet? Sel somatik itu yang akan memberikan, yang membawa materi keseluruhan, total, sifat dari orang tua, atau sifat dari sel induk.
Itu sel somatik. Keseluruhan sifat dari sel induk. Ya. Sifatnya adalah 2 dikali 2. Jadi saat mitosis dia bereplikasi menjadi 2, diploid menjadi 2 sel yang sama, kita sebut dengan sel somatik. Ya. Contohnya sel-sel tubuh. Sedangkan sel gamet adalah ketika dia dihasilkan, dia membawa separuh dari sifat sel induk atau separuh dari sel somatik. Sel gamet ini ya sel reproduksi ini, misalnya sperma dan sel telur, sperma dan ovum. Dia akan membawa, dia sifatnya haploid, membawa separuh dari jumlah sel induk dan membawa separuh dari sifat sel induk. Gitu ya. Kenapa ada jumlahnya separuh? Karena nanti si sperma sama si ovum ini yang akan ketemu sehingga menghasilkan 2 kromosom. Menghasilkan X dan X atau X dan Y. Sampai sini jika ada pertanyaan silahkan. Bisa ditekan tombol raise hand-nya. Ada yang mau bertanya sebelum saya ganti ke siklus sel? Kalau tidak ada, kita lanjut ke siklus sel. Sebentar ya, azan. Kita dengar suara azan dulu ya. Silakan Syifa, dinyalakan mikrofonnya. Oke, selamat siang Ibu. Saya izin bertanya. Nama saya Syifa Zahra dari Keperawatan 2020. Sebenarnya saya masih belum paham mengenai empat basa pada DNA, Ibu. Iya. Oke, itu aja. Nanti saya jelasin ulang ya. Oke, kita selesaikan azan ya.
Baik. Tadi ada pertanyaan dari Siva, masih kurang paham, mungkin yang lain juga masih ada yang kurang paham dengan 4 nukleotida tadi. Jadi gini, nukleotida itu adalah basa penyusun DNA dan RNA. DNA dan RNA itu adalah komponen genetik untuk sintesis protein, sintesis asam amino, sintesis organel sel, untuk mitosis, untuk meiosis. Nah, nukleotida itu terdiri dari 4 basa. Ada gugus purin, ada gugus pirimidin. Purin itu ada adenin guasin, ya kan? Kemudian ada timin urasil. Nah, DNA itu deoksiribonukleik acid. Ketika gugus nukleotida bertemu dengan deoksiribo, maka dia akan membentuk deoksiribonukleik acid atau DNA. Kemudian kalau ketemu gula, dia akan membentuk RNA, ribonucleic acid. RNA ini yang berfungsi dalam transkrip dan translasi dari materi DNA untuk menjadi protein atau untuk menjadi mitosis dan meiosis tadi. Nah, 4 basa nukleotida ini, tadi ya AGTC itu yang ada pada DNA, dia akan menyusun kode-kode yang kita sebut dengan sequencing. Sequencing itu artinya penyusunan kode-kode, penyusunan genetik. Nah, penyusunan ini, kalau dia ketemu kode-kodenya seperti yang di tabel tadi, misalnya T ketemu A, dia akan menghasilkan fenilalanin misalnya. Dia akan menghasilkan fenilalanin. T ketemu A, dia akan menghasilkan fenilalanin. Nah, satu kodon dalam DNA itu terdiri dari 3 basa. 3 kode tadi, bukan 4. Tapi itu kombinasi dari 4 basa itu. Gitu ya, Siva ya.
Nah, mudah-mudahan bisa memahami. Mungkin nanti Siva bisa sambil baca textbook lagi. Eh, apa yang dimaksud dengan itu tadi ya, seperti yang saya sudah jelaskan. Di buku biasanya lebih rumit lagi bahasanya, tapi kalau sudah dapat garis intinya itu, insya Allah bisa dipahami. Ya, Siva? Kita lanjut ke siklus sel. Siklus sel yang saya bahas, siklus sel eukariota ya, siklus sel pada manusia. Siklus sel pada manusia yang kita pelajari adalah mitosis dan meiosis. Kalau mitosis itu menghasilkan sel yang diploid atau 2N, atau menghasilkan sifat yang sama persis dengan induk selnya. Jumlahnya jadinya 2. Dia bereplikasi kan? Jadi sel dasar dengan sel yang baru bereplikasi jadinya 2. Tapi kalau meiosis itu adalah menghasilkan sel haploid. Haploid artinya dia menghasilkan sifat separuh dari sifat induknya. Ya, contohnya sperma sama ovum. Nah, kita lihat yang mitosis. Mitosis itu siklusnya didahului oleh yang namanya fase G1. Tidak perlu detail, saya hanya menyampaikan saja dulu ya fasenya. Yang pertama ada fase G1. Ya, kemudian di sini sel mulai ada upaya untuk berpisah, division. Lalu ada sintesis DNA di situ. Sintesis DNA-nya tadi di slide sebelumnya kita ada pelajari. DNA akan bereplikasi untuk menjadi mitosis. DNA bereplikasi dulu untuk menjadi mitosis. Itu kita sebut dengan fase S. Setelah fase S, ada namanya fase G2 atau gap 2. Fase G2 inilah yang kita sebut dengan mitosis. Dia akan, dari fase G2 dia akan menghasilkan sel 2 kali, sel yang baru, yang kita sebut dengan mitosis. Ya, fase mitosis itu kita sebut dengan fase M. Fase G, tadi fase pertama yang merupakan fase pertumbuhan primer. Komponen-komponen DNA ada di dalam situ, dia berkumpul di dalam satu kutub dalam satu sentral yang sama. Lalu ada fase S, fase sintesis DNA. DNA terbentuk, lalu DNA bereplikasi. Fase G, fase persiapan dia membelah, di mana telomer benang-benang kromatin sudah berada di ujung dari masing-masing sel, siap-siap dia membelah jadi 2 seperti ini. Membelah inilah kita sebut dengan fase M atau fase pembelahan sel. Mitosis, tadi ya fasenya itu mulai dari G1, saya ulangi lagi di sini ya, dari mulai G1, S, G2 sampai dengan M. Nih. G1, S, G2, dan M. Atau kita sebut dengan mulai dari profase, metafase, anafase, telofase. Sampai dia akhirnya dia membelah. Mitosis itu akan menghasilkan 2 sel somatik. Ya, menghasilkan 2 jumlah sel baru dari sel induknya. Contohnya sel tubuh ya, misalnya sel yang membentuk rambut. Maka sel yang membentuk rambut itu hasilnya akan jadi 2 daripada sel induk rambut sebelumnya. Jumlah kromosomnya tidak berubah. Dia akan menghasilkan sifat yang sama persis. Dia akan jadi 2 sel, maka di dalamnya itu jumlah kromosomnya juga sama. Ya. Cepat, 1-2 jam. Beda kalau kita bicara meiosis. Meiosis yang kita lihat menjadi separuh itu adalah sifatnya atau kromosomnya. Jadi dia jadi 1-1-1-1. Jumlah selnya jadi berganda. Jumlah selnya betul berganda. Tapi yang dimaksud separuh di sini bukan jumlah selnya, tapi jumlah kromosomnya dan sifat yang dibawa. Ya. Ini ada mitosis versus meiosis. Mitosis
disebut dengan homolog. Ya, kromosom homolog. Sama. Kalau meiosis dia sifatnya berpasangan. Kalau mitosis tidak terjadi pertukaran genetik sehingga jumlah gennya sama, sifatnya sama persis. Jumlah selnya jadi 2 dan sifat genetiknya sama persis. Di 2 sel ini kromosomnya sama, antara kanan dengan kiri isinya sama, jumlahnya sama, sifatnya sama. Sedangkan pada meiosis terjadi pertukaran genetik, pindah silang. Sehingga bisa jadi sel yang baru jadi atau reproduksi sel ini pada proses meiosis, misalnya pada sel reproduksi, dia akan menghasilkan sifat separuh dari jumlah sel induk. Dan jumlah kromosomnya juga separuh. Contohnya tadi, kromosom X, kromosom Y itu. Iya, sperma, sel telur. Dia membawa sifat apa? Dia akan berubah, satunya isinya X, satunya isinya Y. Ya gitu. Pada tubuh perempuan tetap menghasilkan X dan Y. Gitu kan? Sorry, pada tubuh laki-laki menghasilkan X dan Y. Pada tubuh perempuan menghasilkan X dan X. Tapi dia jadi satu-satu. Ketika sel sperma laki-laki yang membawa X ketemu dengan ovum yang membawa X, maka akan menghasilkan XX, anak perempuan. Sorry ya, tadi yang laki-laki maksud saya membawa sifat XY, perempuan XX. Ketika sel telur perempuan membawa X, ketika sel sperma laki-laki membawa Y ketemu XY, maka anaknya jadi laki-laki. Sifatnya sifat laki-laki. Dihasilkan 2 sel anakan per siklus, kalau pada meiosis dihasilkan 4 sel anakan per siklus. Kok bukan separuhnya, Bu? Separuhnya itu jumlah kromosomnya, bukan jumlah selnya. Nih ya. Jadi kromosomnya jadi satu-satu, jadi separuh-separuh. Jumlah kromosom sel anakan itu akan sama persis dengan sel induk pada mitosis, sedangkan pada meiosis jumlah kromosom sel anakan setengah jumlah sel induk. Ya. Kandungan genetik sel anakan identik dengan sel induk, sedangkan sifat genetik sel anakan yang meiosis, jadi kalau mitosis, ekspresi gennya itu sama persis, sedangkan pada meiosis, kandungan genetik sel anakannya akan berbeda. Karena dia membawa separuhnya, jadi kelihatannya akan berbeda. Pembelahan sel jenis prokariotik, kalau kita tadi belajar eukariotik, yang sekarang ini cuma penjelasan saja prokariotik, contohnya pada bakteri. Ya, pada bakteri dia tidak punya inti sel, DNA-nya ada di mana? Dia ada di dinding sel. Ya, ada di dinding sel, di dalam dinding sel dan membran plasma, maka dia langsung akan membelah seperti itu. Dia tidak menghasilkan proses yang rumit seperti pada siklus mitosis pada manusia. Ya, sehingga dia akan langsung membelah seperti ini. Nah, kurang lebihnya itu dasarnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan raise hand. Ada yang mau ditanyakan? Bisa dibikin sinopsisnya ya, apa? Catatan simpulan. Ya, silakan Erna. Silakan Erna dinyalakan mikrofonnya. Erna? Ya, selamat siang Ibu. Saya ingin bertanya. Nah, tadi kan Ibu ada mengatakan bahwa kalau apabila X dari Ibu ketemu dengan Y dari ayah akan menghasilkan anak laki-laki gitu kan, Bu? Ya. Berarti sebenarnya di sini yang menentukan jenis kelamin dari anak itu yang lebih berperan tuh kromosom si ayah ya, Bu? Karena Iya. si ibu kan tidak punya Y. Iya, kalau perempuan Oh ya, membawa baik. XX, kalau laki-laki membawa XY. Jadi ketika terjadi
kelahiran anak perempuan, maka berarti kromosom ayah dan kromosom ibu atau kromosom papahnya ketemu dengan kromosom bundanya itu ya XX. Tapi kalau jadi anak laki-laki, udah pasti Y-nya itu ya dari ayahnya itu kan. Yang ya XX juga, X-nya satunya pasti dari ayahnya. Maksud saya, ya penentu laki-laki itu ya dari si ayah. Gitu. Ayahnya gitu ya. Iya, Oh, ya. iya, karena kan laki-laki membawa sifat XY kan. Oke, Erna? Ya, sudah, Ibu. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau enggak ada, saya mau evaluasi satu aja sih. Saya akan bikin poll. Sebentar. Sebentar ya. Permisi Bu, izin bertanya. Ya, Bu, ini kan XY terus sebelahnya tuh Maksudnya gimana? kan kromosom X dan Y lah kan Bu. Ya. Nah, dia berpisah jadi masing-masing tuh X terus sebelahnya Y. Ada kemungkinan enggak Bu dia gagal berpisah jadinya tuh XY terus sebelahnya tuh kosong gitu Bu. Gagal berpisah tidak, tapi terjadi, maksudnya gini, gagal berpisah yang menyebabkan sel itu tidak membawa sifat genetik tidak mungkin, karena setiap sel itu pasti membawa sifat genetik. Jadi dia pasti akan menghasilkan XX atau XY itu jumlahnya 4 tadi. Ya, tapi yang mungkin terjadi adalah mutasi, kerusakan. Jadi kalau dia kosong tidak, tapi mutasi bisa sehingga tidak sempurna. Atau justru terbentuknya itu ya tadi ya mutasi ya saya bilang sehingga terjadi kecacatan ya sehingga dia bisa terjadi kecacatan. Mutasi-mutasi tadi atau misalnya terjadi pembelahan yang saya sebut tadi super feminis misalnya ya, dia ada triple X. Ya memang yang menghasilkan sel kelamin itu pada proses pembuahan terbentuk 3 kromosom, bisa 2 dari si ayah tambah 1 ibu atau 2 dari ibu tambah 1 ayah. Jadi XXX. Gitu. Ya, jadi ada 3 kromosom, bukan 1 kromosom yang membawa 2. Bukan 1 sel yang membawa 2. Karena setiap sel akan menghasilkan 1 sel separuh sel anakan. Ada meiosis ya. Baik Bu. Terima kasih Bu. Iya. Ya. Udah keluar belum pollnya? Pollingnya sudah keluar belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, tunggu ya. Belum, Bu.
Sebentar. Udah keluar belum? Oke, silahkan diisi. Ya, oke, ya. Ada 75% yang jawab RNA, kurang lebih 75 orang jawab RNA, kurang lebih, belum selesai. Baru 24 orang yang vote. 65 orang yang vote. Masih ada 15 orang lagi yang belum. Oke lah ya, sebenarnya belum semuanya ngisi polling. Tapi dari 85 yang udah ngisi, 74%nya menjawab, ada 88 orang, 74-nya menjawab RNA, 14 orang menjawab DNA. Jadi kalau kita bicara translasi, sudah kelihatan ya hasilnya. Jadi kalau kita bicara translasi itu dilakukan oleh RNA. Ya, untuk mentranslate kode itu tadi. Sehingga dia akan menghasilkan satu protein, misalnya pada asam amino. Nah, kembali lagi fungsi DNA itu, replikasi DNA pada akhirnya berfungsi tidak hanya untuk sintesis asam amino, tapi keseluruhan protein, sintesis organel sel, sintesis sel, mitosis, dan meiosis. Ya, dengan semua sifat materi genetik yang terbawa di dalamnya. Ya. Dan materi genetik yang kita punya mewarisi materi genetik dari orang tua kita. Ya, dari kedua orang tua kita. Nanti ketika kita punya anak, maka materi genetik yang kita punya bercampur dengan materi genetik pasangan kita akan menghasilkan sifat genetik yang diturunkan pada anak kita. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi sampai sini? Saya, Bu. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Maulana, Bu. Yang ingin saya tanyakan ini berkenaan dengan sel somatis, Bu. Kalau misalkan sel somatis itu kan, misalkan ada DNA, pada DNA-nya tuh tertukar misalkan dari timin jadi sitosin gitu kan. Apa gimana, Ibnu? Saya enggak terlalu kedengaran. Suaranya kecil. Kalau misalkan, Bu, di sel somatis tuh terjadi pertukaran atau mutasi gen, Bu. Apakah itu dapat menyebabkan tumor, Bu? Oke. Sebenarnya itu nanti di IDK 2. Di IDK 2 kita, nanti saya nggak tahu siapa pengajarnya. Sebenarnya IDK 2 salah satunya yang ngajar patologi dan mekanisme mutasi sel itu saya. Tapi saya rasa pasti akan insya Allah diganti ya. Karena kan tadi saya bilang, ini saya terakhir ngajar di kelas kalian.
karena saya akan melanjutkan studi doktoral kan di Inggris, jadi memang ini terakhir saya ngajar, jadi kemungkinan IDK 2 bukan saya yang ngajar. Jadi kalau kita bicara patologi, itu lain lagi ceritanya sebenarnya ya. Jadi mutasi sel itu bisa terjadi karena faktor internal di dalam tubuh manusia maupun eksternal karena faktor lingkungan, misalnya sinar ultraviolet, radiasi, rokok, sehingga terjadinya mutasi sel atau mutasi pada DNA. Salah satu mutasi pada DNA bisa terjadinya namanya kanker. Ya. Nah, jadi kalau pertanyaannya, apakah mutasi DNA bisa menyebabkan kanker? Bisa. Tapi apakah proto-onkogen yang mutasi tadi disebabkan selalu dari luar? Belum tentu, bisa saja dari dalam. Dan setiap hari, setiap 2 jam misalnya, setiap jam, tubuh manusia itu mitosis terus-menerus, ada pembelahan. Pembelahan dalam arti misalnya kuku kita bertambah kan, kalau kita potong kuku nambah, rambut bertambah panjang, bulu-bulu bertambah, sel-sel berganti, itu menandakan adanya mitosis. Nah, mitosis ini dalam sehari itu pasti ada yang error, pasti ada yang rusak. Tetapi jumlah yang error ini tidak sebanding dengan keseluruhan fungsi, sehingga fungsinya tetap normal. Tapi ketika terjadi error dalam mutasi, error dalam replikasi sel, mutasi yang jumlahnya sangat banyak, melebihi fungsi, itu yang akan menyebabkan terjadinya penyakit dan kecacatan. Gitu ya, kurang lebihnya itu ya Ibnu ya. Nanti akan dijelaskan di IDK 2 kemungkinan, di materi patologi dan dasar patologi. Oke? Saya rasa cukup untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Nanti akan saya upload lagi videonya di link yang ada di e-learning, nanti terhubung di YouTube ya. Karena saya udah coba beberapa kali upload video di e-learning itu nggak bisa. Ya, jadi nanti kalian buka aja linknya, nanti terhubung ke YouTube. Ya, YouTube-nya saya sebenarnya itu ya. Oke, sebelumnya saya nggak pernah ngupload bahan ngajar, tapi sejak pandemi ini akhirnya saya jadi ngupload bahan ngajar di YouTube. Terima kasih banyak atas partisipasi hari ini. Mohon maaf lahir batin kalau ada kekeliruan. Sampai jumpa mungkin, nggak tahu kapan. Tidak pernah ketemu saya langsung kan. Dan saya juga izin karena saya akan berangkat ke Inggris untuk sekolah S3. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Semangat Ibu. Semangat, Ibu. Sukses terus, Bu. Terima kasih Bu, Semangat, Bu. sukses terus Bu. Semoga lancar Ibu. Lancar ya Bu pendidikannya. Terima kasih ya. Bu. Semoga Oke. sehat selalu. Amin. Saya akhiri. Semangat, Ibu.